Hello, welcome to Drama Tata Channel. Drama, Drajin, dan Drakor. Kali ini kita akan review Drakor Dare to Love Me, review episode 1 sampai episode 16. Happy ending. Please like and subscribe. Shin Yoo-buk seorang bangsawan penerus budaya tradisional Korea dari klan Wurim yang hidup di zaman modern namun mengikuti norma tradisional. Kim Hong-do mahasiswa desain yang freelance sebagai guru animasi di tempat Shin Yoo-buk kursus. Karena penampilannya, Shin Yoo-buk selalu dipermainkan oleh teman-temannya. Namun Kim Hong-do mengulurkan tangannya pada Shin Yoo-buk dan berkecil hati. Saat Shin Yoo-buk diejek temannya, Kim Hong-do membesarkan hatinya dan berkata, "Tak peduli orang lain suka atau benci, kau keren apa adanya." Perkataan Hong-do melekat di hati Yeon-buk dan membuatnya menjadi kuat dan percaya diri hingga dia dewasa. Setelah dewasa, Yeon-buk bekerja sama dengan polisi menangkap para penjahat yang memperjualbelikan warisan budaya secara ilegal. Di abad ke-21 ini, penduduk desa Seongsan tetap hidup seperti zaman kerajaan Joseon. Yeon-buk mewarisi posisi kakeknya sebagai penjaga warisan budaya desa Seongsan, menjaga benda seni bernilai sejarah. Kim Hong-do seorang desainer berbakat, namun diperlakukan buruk di kantornya oleh kekasih dan juga oleh rekan-rekannya. Pada saat Kim Hong-do dikhianati dan dicampakkan oleh kekasihnya, tanpa sengaja dia bertemu dengan Yeon-buk. Kim Hong-do hampir terjatuh lalu ditangkap oleh Yeon-buk. Mereka berjumpa kembali setelah 7 tahun. Yeon-buk masih tetap menghormati Hong-do sebagai gurunya. Hong-do terkejut saat melihat Yeon-buk ternyata tinggal di sebelah rumahnya. Karena malu, maka Hong-do selalu berusaha menghindari Yeon-buk. Mantannya mendatangi Kim Hong-do dan melampiaskan kemarahannya kepada Hong-do. Lalu Yeon-buk datang melindunginya. Hong-do merasa setiap dia terkena masalah, maka Yeon-buk selalu muncul menolongnya. Yeon-buk ingin mengantar Hong-do pulang dan tidak ingin Hong-do berjalan sendirian di malam hari. Namun Hong-do menolaknya. Yeon-buk bersujud minta maaf pada Hong-do karena Hong-do selalu menghindarinya. Namun Hong-do berkata pada Yeon-buk, dia tidak bersalah. Hong-do hanya malu karena Yeon-buk melihatnya dalam situasi yang buruk. Yeon-buk sangat menghargai Hong-do dan berkata dia keren apa adanya. Desain Hong-do diakui oleh rekannya dan tidak ada yang percaya padanya. Di perjalanan pulang, Hong-do kehujanan. Yeon-buk tiba-tiba datang memayungi Hong-do dan mengantarnya pulang. Yeon-buk hanya berani duduk jauh dan dibawa karena Hong-do adalah gurunya. Dan sesuai tradisi, maka guru adalah raja. Yeon-buk demam karena kehujanan saat mengantar Hong-do kemarin. Hong-do merawat dan merasa Yeon-buk adalah orang yang baik. Karena dukungan Yeon-buk padanya membuat Hong-do kembali percaya diri dan berani keluar dari kantornya. Lalu Kemil merekrut Hong-do menjadi karyawannya karena desain Hong-do sangat otentik. Hong-do sangat senang bisa bekerja di brand desain internasional Paris. Yeon-buk sangat sedih dan meminta Hong-do menemaninya. Namun mereka duduk saling membelakangi karena Yeon-buk merasa tidak sopan bila seduduk semeja dengan gurunya. Namun tiba-tiba punggung Yeon-buk bersandar ke punggung Hong-do dan membuat Hong-do merasa ini tidak pantas. Hanya minum 1 gelas membuat Yeon-buk mabuk. Yeon-buk meminta Hong-do tidak meninggalkannya. Hong-do berkata dia hanya pergi sebentar membeli air agar Yeon-buk bisa sadar dari mabuknya. Yeon-buk berkata Hong-do harus kembali sebelum hitungan ke 100. Ibu dan kakak Yeon-buk mengatakan akan pergi sebentar dan akan kembali pada hitungan ke 100. Namun Yeon-buk kecil menunggu ibu dan kakaknya pulang ke desa, namun selama bertahun-tahun mereka tidak kembali. Yeon-buk mengira Hong-do juga pergi seperti ibu dan kakaknya dan tidak kembali. Namun saat Yeon-buk putus asa di hitungan ke-99, Hong-do memanggilnya. Yeon-buk merasa Hong-do adalah orang yang selalu baik dan padanya dan selalu dapat dipercaya. Kamil akan mengadakan fashion show di desa Seongsan dan Hong-do meminta izin kepada kakek. Yeon-buk terpesona melihat kecantikan Hong-do saat menggunakan hanbok. Yeon-buk bekerja sama dengan polisi menyelidiki kasus kebakaran di desa Seongsan dan berhasil menemukan petunjuk. Di kantor, Hong-do tidak dapat konsentrasi karena selalu memikirkan mengapa Yeon-buk selalu sangat baik dan perhatian padanya.
Hongdu berpikir apakah pantas dia menyukai Yeonbuk yang lebih muda 6 tahun darinya. Kim Hongdu menjenguk ibu Shin Yeonbuk yang sakit keras karena kanker. Namun Yeonbuk masih marah pada ibunya dan tidak mau menjenguknya. Saat ibunya akhirnya meninggal, membuat Yeonbuk sangat menyesal dan merasa bersalah. Setelah ibunya meninggal, Yeonbuk tidak mau menyesal lagi. Dia tidak mau melewatkan kesempatan bersama orang yang dia cintai. Yeonbuk tidak mau menahan diri lagi dan memeluk Hongdu. Yeonbuk dan Hongdu pergi berwisata dan Hongdu meminta Yeonbuk untuk melukisnya. Yeonbuk melukis Hongdu dengan sepenuh hati. Yeonbuk tidak mempedulikan batasan fisik lagi pada Hongdu. Yeonbuk selalu ingin berada di dekat Hongdu. Jantung Hongdu berdebar kencang setiap kali Yeonbuk dekat dengannya. Yeonbuk bersikap lebih hangat dan perhatian pada Hongdu. Yeonbuk menunggu Hongdu di halte untuk dapat menemaninya pulang. Hal ini membuat Hongdu sangat senang dan tersipu, namun dia juga bingung apakah Yeonbuk hanya bersikap baik atau dia menyukainya. Yeonbuk menyelidiki kasus pemalsuan dan kebetulan Hongdu berada di lokasi yang sama. Hongdu yang malu akan perasaannya berusaha bersembunyi agar tidak bertemu dengan Yeonbuk. Hongdu tidak ingin salah paham dengan perilaku Yeonbuk. Hongdu sengaja bekerja lembur agar tidak dijemput Yeonbuk. Namun Yeonbuk datang ke kantor saat Hongdu tertidur karena lelah. Saat terbangun, Hongdu terkejut melihat Yeonbuk tertidur di sebelahnya. Namun tiba-tiba Yeonbuk terbangun dan menatap Hongdu dengan tajam. Yeonbuk mengatakan bahwa dia mencintai Hongdu. Saat itu Hongdu tidak percaya pada apa yang didengarnya. Kemudian Yeonbuk mendekat lalu menciumi Hongdu dengan penuh perasaan. Yeonbuk mengajak Hongdu kencan dan berwisata. Hongdu bahagia karena ternyata Yeonbuk mempunyai perasaan yang sama dengannya. Mereka berdua saling mencintai. Mantan kekasih Hongdu datang ke kantor dan berkata tidak sopan. Lalu Yeonbuk mengatakan bahwa sekarang Hongdu adalah kekasihnya. Yeonbuk menutup telinga Hongdu dengan syal lalu membawanya menjauh. Lalu Yeonbuk memberi pelajaran pada mantan Hongdu. Saat melatih cara berjalan di fashion show, kaki Hongdu terkilir. Penduduk desa mengatakan mereka pasangan yang serasi yang akan punya keturunan yang baik. Namun dalam hati Hongdu masih belum siap untuk berumah tangga. Hongdu bertanya, apa rencana Yeonbuk di masa depan? Yeonbuk berkata bahwa dia akan menjaga desa Songsan dan akan selalu berada di sisi Hongdu. Hongdu pernah diserang pria tidak dikenal. Lalu saat dia datang ke rumah Junho untuk membahas pekerjaan, Hongdu melihat peralatan pemalsuan barang antik di rumah Junho. Yeonbuk mencurigai Junho adalah si pemalsu dan dia dijemput oleh Hongdu. Yeonbuk khawatir akan keselamatan Hongdu dan menginap di rumah Hongdu untuk menjaganya. Awalnya mereka saling bercerita untuk menghabiskan waktu, namun karena mengantuk akhirnya mereka tertidur di sofa hingga pagi hari. Yeonbuk menginterogasi Junho sebagai anggota sindikat pencurian dan pemalsuan harta warisan budaya di desa Songsan yang menyebabkan kematian ayah Yeonbuk beberapa puluh tahun yang lalu. Namun Junho ditikam di penjara sebelum sempat bersaksi. Yeonbuk mendukung Hongdu dan menjadi model baju di senang-senangannya. Namun Hongdu tahu bahwa Yeonbuk sedang memikirkan sindikat penjahat yang ingin merampas harta warisan budaya desa Songsan. Hongdu berkata setelah acara fashion selesai, dia akan pergi ke Paris. Hongdu tahu bahwa Yeonbuk ingin pergi bersamanya ke Paris. Tapi Hongdu mengerti bahwa tugas Yeonbuk di desa Songsan tidak dapat ditinggalkannya. Dengan hati sedih Hongdu berkata Yeonbuk harus tetap tinggal di Songsan untuk melindungi desanya. Hongdu kecil pernah berwisata ke desa Songsan dan bertemu ayah Yeonbuk dan mengenali gantungan kunci yang dipegang Menteri Kebudayaan. Hongdu adalah saksi kejahatan yang dilakukan Menteri Kebudayaan yang mencuri harta warisan budaya desa Songsan. Lalu Hongdu ditangkap dan ditawan. Yeonbuk berhasil menyelamatkan Hongdu, namun Yeonbuk merasa bersalah karena telah membahayakan nyawa Hongdu akibat menjadi saksi sindikat pencurian harta di desa Songsan. Hongdu pindah ke Paris dan berhasil meluncurkan brand sendiri sambil terus mengikuti berita apa yang dilakukan Yeonbuk menjaga desa Songsan. Yeonbuk juga terus mengikuti perkembangan karir Hongdu dan menyerahkan penerusan pemimpin desa Songsan pada kakaknya.
Setelah beberapa tahun berlalu, Yeonbuk berhasil menyelesaikan semua permasalahan harta warisan desa Songsan. Kemudian dia datang ke Paris menjumpai Hongdu untuk menepati janjinya bahwa dia akan selalu mendampingi Hongdu. Thanks for watching. Please like and subscribe. Have a nice day. See you later on the next review. Bye bye.